Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Gus, yang mau saya tanyakan, orang syariat bisa masuk surga apa enggak Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menghukumi surga karena surga bukan surganya mbok di saya. Ya. Gini, mohon maaf. Miturut kacamata syariat, ya, saya harus pakai kacamata dua. Miturut kacamata syariat, ketika saat saya mondok dan belajar tentang ilmu syariah, gitu, baik ning fikih, ning hadis, ning Qur'ani, atau ilmu alati dan lain sebagainya, itu menerangkan illalladzina amanu wa amilus solihah. Apabila aku sudah beriman Allah itu Tuhanku dan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, insya Allah masuk. Si insya Allah loh Pak, ya, masih insya, berarti bahasa insya Allah kalau ditarik dari kacamata hakikat itu belum memenuhi status hukum pasti. Insya'a lamun ngersakake sapa Allah man ing siji wong ya bisa masuk surga. Tapi jikalau Allah tidak menghendaki man iku mlebu surga, ya ora iso masuk surga. Imam Ghazali didhawuhi, bukan karena sholatmu, zakatmu, puasa, hajimu, li Ghazali kuwi mlebu surga, ning sebab perkara ketika kau menulis atau mengaram kitab Ihya Ulumuddin, terus ada asbakmu itu ada lalat yang ingin minum, kau biarkan. Ya Pak, ya Allah. Kan akal gak bisa mikir toh Pak ya. Gak bisa mikir. Sebab apa? Kalau boleh saya jebloskan, itu kholwat, dia itu uzlah di situ. Tapi bukan perkarane beliau waktu sholat tidak uzlah loh ya. Jangan diambil kesimpulan, oh berarti sholatnya Imam Ghazali gak beruzlah. Hajinya tidak beruzlah, jangan. Ini contoh kecil aja. Artinya, Anda berlaku apapun, jumlahnya banyak apapun, bila juhdin, tanpa Anda sarengi, bebarengi, sertai dengan uzlah atau zuhud, laksana seseorang itu menanam kulit kacang tanpa biji. Bisa cukul enggak? Enggak bisa. Justru yang memunculkan tanaman itu dari biji. Orang Jawa mengatakan wenih, itu biji. Kalau kacamata syariat tetap insya Allah. Masalahnya syariat itu ngatur tentang masalah laku jasmani, bukan rohani, jasmani. Sholat ya jasmani, zakat ya jasmani, puasa haji jasmani. Lah hakikat ngatur rohani. Bagaimana ini bisa berjalan bersamaan? Fattabi'uni kata Rasul, ikuti aku. Gitu loh maksudnya. Makanya kalau boleh saya katakan di dalam kitab Sirul Asror, bab masalah sholat itu ada sholatnya orang syariat, sholatnya orang torikoh, hakikat, makrifat, itu sendiri-sendiri. Oh begini tah salatnya orang syariat, orang torikoh, orang hakikat, orang makrifat, itu begitu. Makanya saya menemukan sebuah ayat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah
terkait sholat ini di dalam ayat 238. Itu bunyinya gini, hafidu ala sholawah wassolatil wusta. Ini. Padahal as-sholawah itu adalah al-maktubah. Jamak. 5 waktu. Tapi wassolatil wusta ini yang jarang dibahas. Setelah itu ayatnya diteruskan waqumu lillahi qanitin ay khasyiin. Kau akan bisa khusyuk jikalau keduanya itu beriringan. Berarti bahasa sederhana saya, yo jasmani yo rohani. Ngaten niki. Napa wae sing takokno wae lali. Oh ya, apakah orang syariat itu masuk surga? Jawaban saya kacamata 2. Kacamata syariat jikalau jenengan iku patuh di dalam ajaran syariat, ninggalkan larangan, jalakno perintah, insya Allah masuk surga. Aku tanya yang kedua, surga itu makhluk apa bukan? Oke. Makhluk ketemu makhluk. Bagaimana kacamata hakikat? Dibuka dalam surat Maidah ayat 27. Terus dibuka lagi juga di dalam kitab Hikam makalah yang di antara 100, saya lupa. Bon, ngeten. Ning surat Al-Maidah dulu ayat 27. Potongan ayat itu Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Itu menceritakan kisahnya Habil dan Qabil. Sesungguhnya ibadah yang Allah terima itu ibadah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Takwa itu apa? Inilah. Kita menerjemahkan takwa dari sisi syariat dan hakikat juga enggak sama. Kalau syariat itu adalah fisik. Kita jalankan perintah secara fisik, kita tinggalkan larangan secara fisik. Mana larangan? Jangan dilakukan. Mana perintah? Jangan sampai ditinggalkan. Ini takwa. Kalau secara hakikat apa? Ani budullaha wajtanibut taghut. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jangan kau sembah selain Allah. Ilahun wahid. Jadi jenengan dilarang menyembah selain ilahun wahid. Ini larangan. Jangan kau mencintai, jangan kau bercinta, berkasih mesra, beriman kepada selain ilahun wahid. Ini larangan. Lah perintahnya ani butullaha, sembahlah ilahun wahid, titik. Umat Islam kasih nama Allah. Ghairul Islam kasih nama selain Allah, monggo. Islam dasarnya Quran, Maryam 36. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sembahlah dia. Hadza utawi nyembah hanya pada ilahun wahid iku siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Kalau ini pasti Pak, gak kadi insya Allah. Karena jenengan gak nyandang syirik, gak menyekutukan Allah ilahun wahid dengan yang lain. Surga, neraka itu juga makhluk. Pahala juga makhluk. Bidadari makhluk. Semua masih Allah disebut makhluk. Makanya di dalam
Hikam itu al-ubad itu macam-macam. Ada al-ubad ahli ibadah itu menjalankan ingin dilihat orang, dipuja orang. Ada tingkatan yang kedua ingin dimasukkan surga, dijauhkan dari neraka. Ada yang ketiga betul-betul lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Ini makomnya masing-masing. Jadi miturut kacamata hakikat, jikalau betul-betul jenengan iku muttaqin, takwa pasti. Terus di dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah, husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Bagusnya laku dohir, baik di ibadah murni atau tidak murni, itu tergantung keadaan rohaniah jenengan bagus apa ora, bagus apa tidak. Dikatakan bagus min qalbin zahidin, hati yang zuhud pada Allah, hati yang condong millata Ibrahim hanifa, condong ketauhidan. Dengan begitu maka wajah tu wajiyah, menghadap hanya pada wajah Allah, itulah ilahun wahid. Kalau sudah di sini mesti ada hukum kepastian ada di sini karena sudah ingkrah. Ketetapan hukum sudah jelas, kepastian ada di sini, Pak. Oke, lanjut.